Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan mengulas atau membahas saham-saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda boleh cek deskripsi. Di situ ada link channel saya. Anda bisa klik link itu, silakan bergabung dan follow channel Telegram saya. Anda buka profile dari channel Telegram saya, ada link untuk didirect ke grup diskusi. Silakan bergabung gratis, Anda bisa tanya jawab dan setiap harinya mungkin saya akan mengajukan pertanyaan saham-saham apa yang akan saya bahas, yang nantinya akan saya share juga di grup Telegram. Untuk saham yang pertama, kita coba mulai bahas, ada CPRO. CPRO ini udah naik sekali ya dari tanggal 9 November sampai dengan tanggal 19 November. Ini sudah memiliki harga tertinggi di 134, sempat ARB ya 2 hari, sampai akhirnya di hari ketiga tanggal 24 November kemarin mulai rebound, mulai naik, dan hari ini masih season 1 ya, masih season 1 dan sudah minus 4%. Dan kita harus antisipasi di sini ada pembentukan bearish harami. Kita harus melihat pergerakan hari ini. Apabila hari ini tidak mampu bertahan di atas 128, maka CPRO perlu diantisipasi menjadi harami. So, berarti CPRO dihadapi oleh low dari candle tanggal 24. Maka kalau saya asumsikan besok akan membentuk seperti ini. Dan ada supportnya di 103. Ini yang menjadi krusial. Apabila CPRO tidak mampu bertahan di atas 103, ini valid menjadi bearish harami. Tujuannya kemana? Tujuannya ini menguji dari support moving average di area 73. Ini harus Anda antisipasi pergerakan CPRO karena memang sudah terlalu tinggi ya. Terus sekarang kita coba lihat bandarmologinya. CPRO untuk hari ini, bandar sudah melakukan distribusi ya, melakukan distribusi lebih banyak distribusinya daripada akumulasinya, dan kita lihat eh, foreign-nya asingnya ini net jual nih, net sell ya, lebih ke net sell. Maka perlu diperhatikan pergerakan CPRO ke depan. So, bagaimana untuk Anda yang punya barang di atas? Mumpung belum terlalu jauh ya, kalau saya bilang mumpung belum terlalu jauh nih, ada 10% kurang lebih penurunan dari harga tertinggi sampai dengan last price saat ini. Anda bisa tempatkan low-nya di eh, 117. Apabila mampu bertahan di atas 117, Anda boleh hold dengan target. Saya udah buatkan targetnya di atas nih, ada 134 yang menjadi resisten dulu targetnya, kedua ada di 142, ketiga ada di 153. Tapi kalau CPRO tidak mampu bertahan di atas 117, maka dia akan turun menguji supportnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, perlu diantisipasi pergerakan penurunannya CPRO karena memang harus koreksi ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham CPRO. Selanjutnya kita punya BRPT. BRPT masih sejalan dengan roadmap yang sebelumnya saya buat pada tanggal 19 Oktober ya. Kita beli di 980. Targetnya ada di 1035, 1075, 1165. Dan ini sudah sampai target ya. Sudah sampai target. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah sampai target seperti ini? eh Anda boleh taking profit sebagian atau full juga boleh. Kita melihat di sini membentuk untuk sementara ya, untuk sementara karena ini masih season 1, masih ada pergerakan di season kedua. Untuk sementara ini candle hari ini membentuk doji dan ini harami. Kalau kita lihat di sini ada harami dan harus diantisipasi. Ya, saya hapus-hapus dulu line-line-nya biar lebih menarik.
lihatnya mudah. Nah, ini kita tunggu sampai dengan BRPT breakout dari supportnya atau breakout dari resistennya. Apabila dia breakout dari support, maka 980 sampai dengan 960 ini berpotensi kembali diuji. Namun apabila mampu bertahan di atas 1100, maka BRPT masih punya resisten-resisten selanjutnya yang mungkin bisa dijadikan target kenaikan. Yang pertama ada di 1145 dan 1165. Untuk sementara itu dulu targetnya yang kita bisa pantau-pantau karena ini masih harami ya, ada inside bar. Kita harus wait and see dulu selama BRPT masih berada di dalam range ini. Sekarang kita lihat bandarmologinya BRPT. Asing memang hari ini net buy ya. Ini ada 1 juta lot untuk hari ini net buy-nya. Lalu kita lihat bandarnya. Bandarnya domestiknya ini lebih cenderung ke selling ya. Lebih cenderung distribusi untuk hari ini. Kita bisa lihat ini hijau ini 27.000 ini broker yang akumulasi dan yang merah ini 34.000 distribusi. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk hari ini market BRPT lebih cenderung didistribusi oleh bandar. Kalau kita lihat net asingnya ini sih memang sudah buy. Apakah ini menunjang untuk ke depan untuk melanjutkan ya boleh berspekulasi. Semoga aja BRPT melanjutkan setidaknya menguji kembali 1100-nya lagi. Apabila mampu bertahan di 1100 maka 1145 sampai dengan 1165 cukup realistis untuk diuji. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di saham BRPT. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Selanjutnya kita punya BEX. BEX ini cukup menarik ya penurunannya. Mulai dari 8 September sampai dengan saat ini downtrend sekali. Dan saat ini BEX berada di support kuatnya nih. Ada di support kuatnya di area 63. So, apa yang harus kita lakukan, Bek? Sebetulnya ini sudah di harga terendah ya. Ini bank pembangunan daerah Banten. Memang sebetulnya wilayah ini growth juga sebetulnya ya. Kalau Anda berinvestasi untuk long term, memang kita lihat kondisi lingkungan dari daerah Banten. Tapi kalau kita ngelihat dari trennya ini memang belum cukup menarik. Kalau Anda mau berinvestasi, ya silakan Anda boleh mulai akumulasi mumpung harganya di kisaran puluhan rupiah ya, khususnya di 60 rupiah. Ini hati-hati juga mendekati saham tidur di area 50. Namun kalau menurut saya orientasinya untuk BEX ini bukan untuk trading tapi lebih ke investasi kalau menurut saya karena pergerakannya kurang menarik kalau untuk trading. So saya sudah jelaskan di sini ada support di 63 saat ini. BEX ini bertahan di area level 64. Kita bisa perhatikan area 63-nya apabila ke depan BEX mampu bertahan di atas area 63, level 63 ini bisa menjadi rebound ya, setidaknya menguji 74. Apabila 74-nya mampu bertahan di atas 74 maka akan kembali rebound rally up, atau apabila tak mampu bertahan di atas 74 dia akan sideways di area kisaran 60-an sampai dengan 70-an ya. Kita bisa antisipasi. Memang harus sabar sih sebetulnya untuk saham ini, dan ditambah lingkungan atau wilayah Banten ini belum cukup mendukung untuk perekonomian yang lebih growth ya. Kita coba lihat bandarmologinya BEX. Kita lihat BEX foreign-nya hari ini net buy cukup kecil ya,
net buy-nya tidak terlalu signifikan, dan kita lihat bandarmologinya, domestiknya hari ini memang lebih cenderung ke akumulasi ya, HP akumulasi sekitar 100.000 lot, dan ini yang membuat mungkin harga BEX tidak mampu turun semakin dalam. Kita lihat besok dan selanjutnya pergerakannya akan seperti apa. Bagi Anda yang punya barang di atas, bagaimana? Kalau saya boleh saran, kalau minus Anda masih di bawah 10 atau di bawah 15%, nanti ketika Anda melihat ada pergerakan BEX semakin turun, Anda boleh cut loss dulu. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, Anda boleh hold nanti di bawah ya, nanti di bawah ketika ada mulai pergerakan rebound ke atas, Anda boleh average down. Oke? Atau mau di hold juga nggak apa-apa, yang penting sabar aja sebetulnya. Bank ini kan bagian dari penunjang ekonomi di wilayah Banten ya. Saya sih sebetulnya belum melihat ada isu-isu positif di lingkungan daerah Banten yang membuat BEX ini melanjutkan tren positifnya. Ya, artinya masih ada peluang BEX akan sideways di area kisaran 60-an. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di saham BEX. Selanjutnya kita punya EMTK. EMTK saya sudah punya suggest ketika itu saya buat di tanggal 22 November ini, kita buy di 2020 ya. Nah, ini ternyata dibawa turun. Kemana tujuannya? Di sini memang ada support dari moving average di 1925 sampai dengan low supportnya ada di 1885. Kita masih harus wait and see. Dengan begini kita sudah punya trading planning. Kita nggak boleh gegabah melakukan stop loss sebelum waktunya. Karena yang ditakuti adalah ketika nanti marketnya turun, ya kita cut loss, panic selling. Ternyata besoknya dibawa naik ketika dia menguji support. Nah, ini yang perlu diantisipasi. MTK ini punya fundamental yang cukup bagus ya, punya cukup isu juga yang cukup bagus, yang harusnya kita wait and see dulu. Memang kalau kita lihat di sini memang sudah ada indikasi transisi tren ya, ada indikasi transisi tren. So kalau misalkan memang nanti betul-betul turun menguji 1885 dan terus turun, targetnya kemana? Di sini kan ada resisten yang sudah dilewati, ini berubah menjadi support. Kemungkinan nantinya dia akan menguji support. Nah, ini kita coba buat roadmapnya. Area ini ya, area level 1740, dan mungkin bisa jadi dia akan kembali melanjutkan trennya. So, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah beli di area 2000-an dan harus cut loss? Sebetulnya tetap harus cut loss, disiplin dengan cut lossnya di 1875. Nanti ketika harga turun terus ke bawah, Anda terus pantau. Ada reversal lagi di sini, Anda boleh entry. Oke. Kita coba lihat bandarmologinya untuk emiten EMTK. EMTK hari ini bandarnya lebih cenderung distribusi ya, lebih banyak distribusinya dibandingkan akumulasinya. Dan kita lihat di forensnya juga kalau asing ini net buy, ini akumulasi terus asingnya nih, diakumulasi asing terus. Orientasinya memang asing masuk ya, ini bisa cukup menarik sebetulnya. Namun kita lihat pergerakan ke depan bagaimana, kita tunggu aja. Kita setidaknya melihat ada kepercayaan atau keyakinan dari asing terhadap emiten
MTK. Berbanding terbalik dengan bandarmologi untuk lokal ya, ini lebih ke distribusi. So dengan begitu kita masih punya harapan dari asingnya untuk menahan harga untuk tidak sampai terus ke bawah sampai dengan ke level support. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di saham MTK. Dengan kesimpulan Anda boleh hold dulu, wait and see dulu ya untuk MTK. Selanjutnya kita punya AMRT. AMRT terpantau sideways. Marketnya di sini-sini aja harganya. Saya sudah punya level support di 1190. Nah, ini 1190 ini tidak mampu dilewati. Dan ini ada triple bottom sebetulnya. Ada triple bottom dan kalau saya buat neckline, ini sudah breakout dari neckline. Sebetulnya ini adalah sinyal yang cukup positif walaupun belum terlalu valid. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus wait and see dulu di saham AMRT ini. Kita harus melihat pergerakan selanjutnya dia akan seperti apa. Di sini juga di weekly-nya trennya juga sangat terlihat menarik ya, tren kecilnya ya. Nah, maka kalau saya buatkan support jauhnya atau support kuatnya ada di 1145. Selama masih bertahan di atas 1145, AMRT ini masih memiliki tren yang positif ya. Kita masih harus wait and see menunggu pergerakan AMRT selanjutnya. Jadi jangan gegabah dulu ya, kita lihat dulu sampai dia menguji supportnya. Kalau dia menguji supportnya dan terus melewati supportnya, maka memang trennya sudah patah, dia akan terus turun. Namun selama masih di atas 1145 sebaiknya kita wait and see dulu. Dan kita coba lihat bandarmologinya. AMRT. Asing net sell. Di sini kita lihat asing net sell yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 November ya sampai dengan saat ini. Ini asing mulai mendistribusi, dan kalau kita lihat bandarnya AMRT, nah ini juga distribusi. So belum ada momen yang terbaik untuk Anda entry di AMRT. Sebaiknya kita harus menunggu sampai dengan harga kembali punya tren yang positif. Wait and see dulu lebih sangat bijaksana untuk market AMRT saat ini. Good luck untuk aktivitas Anda di saham AMRT. Selanjutnya kita punya Akra. Akra hari ini masih minus 2,56%. Saat ini ada inside bar ya. Inside bar. Di inside bar, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada pola inside bar? Low candle kemarin di tanggal 24 itu ada di 4170. Apabila mampu terus turun ke bawah melewati 4170, maka support terdekat ini yang akan diuji di level 3950. Kita harus wait and see. Selama masih berada di atas 3950, Akra harusnya masih wait and see. Dan kalau kita melihat ada pergerakan naik ke atas di atas 4360, dia breakout dari mother bar-nya, maka bisa kita simpulkan Akra ini memiliki peluang untuk melanjutkan kenaikannya, setidaknya menguji resisten-resisten yang sebelumnya terbentuk. Di sini ada 4470, selanjutnya ada 4720. So kalau kita lihat tren pendeknya, memang
Oh, memang tren besarnya pun juga saat ini sudah mulai rally up ya. Namun masalahnya ini sudah di atas. Sudah ada di resisten cukup kuat nih di sini. Ini ada area base dan dia bergerak di area-area ini aja ya yang perlu kita antisipasi. Sorry. Nah, dia akan bertahan di area ini dan apakah dia mampu bergerak naik ke atas, dia akan melanjutkan naik ataupun dia akan breakdown ke bawah di 3.950 ya, ini benar menjadi support krusialnya. Jika tak mampu bertahan di atas 3.950 maka Akra ini mencari area base selanjutnya, bisa ada di sini. Menguji area 3.000-annya lagi. Oke. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Akra. Selanjutnya kita lihat bandarmologinya ya, belum kita lihat nih. Sebentar, Akra. Saat ini lebih cenderung net sell bandarnya ya. Bandarnya net sell. Lalu kita lihat foreign-nya Akra. Asingnya juga net sell ya. Lebih cenderung distribusi. Nah, ini yang perlu diantisipasi di market Akra seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Akra. Selanjutnya kita punya EXCL. Nah, EXCL memiliki tren yang cukup menarik saat ini ya. Kita punya tren yang menarik di EXCL. Nah, ini sebetulnya ada hammer nih di weekly-nya. Ini bisa jadi menjadi reversal untuk selanjutnya melanjutkan bullish trendnya. Dan kita lihat juga di sini udah breakout ya, sudah break lah, udah sempat breakout, tapi dia masuk lagi ke dalam false break dari resistennya di level 3070 dan ada kemungkinan ke depan XL ini kembali melanjutkan tren positifnya. So dengan begitu saya coba bantu Anda untuk membuatkan trading planningnya untuk market XL. Oke, boleh kita ambil di harga saat ini. XL tanggal 25 November 2021 EXCL reversal ya. Di sini juga kalau kita lihat ada pattern. Ini ada indikasi falling wedge juga di sini. Ya, kalau kita ambil di sini pun juga sebetulnya udah breakout ya, intinya udah jadi falling wedge. Breakout trend line. Maka kalau kita buat root map, ini arahnya menuju naik ke atas. Selanjutnya kita punya resisten, kita bisa jadikan target. Resisten juga bisa kita jadikan target. Setiap ujung-ujungnya bisa kita jadikan target ya. Nah, kita lihat di area 3140 ini menjadi krusial. Apabila mampu bertahan di 3140 maka dia akan lanjut ke 3270. Namun sebaliknya apabila tak mampu bertahan di atas 3140 maka dia akan koreksi sejenak ya. Kita sebelum saya lanjutkan membuat trading planningnya, saya coba lihat bandarmologinya. XCL kita lihat foreign-nya dulu ya. XCL foreign-nya memang 2 hari terakhir sampai dengan hari ini ya, mulai tanggal 24 sampai dengan hari ini masih net sell, dan kita lihat ini karakternya 3 hari
didistribusi, 1 hari diakumulasi, 2 hari distribusi, 2 hari akumulasi, 2 hari distribusi, ini 1 hari di distribusi. Nah, bisa jadi besok mulai diakumulasi. Kita lihat bandarmologinya di XCL. Untuk hari ini lebih cenderung memang distribusi ya. So, apa yang harus kita lakukan untuk saat ini? Bandarmologinya distribusi dan asingnya distribusi. Ini memang kalau kita lihat di sini ada lotnya dijagain di 3050 sampai dengan 3060. Jadi kita boleh lihat 3050 di sini ya dijagain, makanya dia rejection dari atas harga tertingginya hari ini di 3070, dia turun ke bawah lagi. So, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh entry di area akumulasi ya, tepatnya di area 3000, buy di area 3000 sampai dengan 3040 ya, 3040 dengan target 3140, sorry 3080 terdekat dulu. Selanjutnya punya target, mungkin saya buatkan target terjauh dulu ya di 3140, lalu saya punya target di 3200, lalu selanjutnya ada di 3270 yang menjadi target terjauhnya. Nah, ini saya ambil dari sini. Oke, 3200 ini ada resisten juga. Lalu kita coba cari level stop lossnya. Level stop lossnya ini ada di lebih ideal sebetulnya di bawah ya. Kita jadikan ini sebagai support. Ini sangat ideal untuk dijadikan support. Masih di bawah 10%, masih worth it sebetulnya. Kita punya support di 2860, artinya kita punya level stop loss turunkan 1 tick di 2850. Oke. Semoga ini menjadi suggest planning yang membuat kita bisa cuan sama-sama. Saya masukkan lagi di sini ada target terdekat di 3080 ya. Semoga ini bisa membuat kita cuan sama-sama dan semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda. Selanjutnya kita analisa JSMR. JSMR ini memang pergerakannya belum terlalu signifikan ya, karena memang masih belum ada pergerakan masyarakat yang bisa hilir laju ke daerah-daerah, artinya belum ada peningkatan pendapatan dari jasa marga atas pergerakan mobilitas masyarakat, karena masih dibatasi untuk keluar kota ya. Nah, apa yang harus dilakukan JSMR ini sebaiknya wait and see dulu kalau menurut saya. Sebaiknya wait and see sampai dengan dia memiliki tren yang positif. Di sini juga kalau kita lihat ada penan di sini, ada bearish penan kalau kita lihat dari pergerakan atas ke sini, dari atas ya turun ke bawah dia membentuk penan, ada indikasi secara teknikal dia harusnya turun ke bawah yang perlu diantisipasi. Coba kita lihat bandarmologinya, kita lihat forennya dulu. JSMR memang kita lihat dalam 3 hari terakhir asing mulai akumulasi ya, namun hari ini belum terlihat akumulasi yang cukup signifikan seperti pada tanggal 24 lalu 20 juta lot ya maksudnya. Nah, saat ini masih 900.000 karena memang masih ada session kedua. Selanjutnya kita lihat bandarmologinya JSMR. Untuk hari ini kita lihat BB melakukan distribusi cukup besar ya, 11.000 lot. Nah, ini masih sedikit yang akumulasi. So, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya wait and see sampai dengan JSMR memiliki tren yang kembali positif. Arahnya tendensinya mulai naik ke atas.
Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Selanjutnya kita bahas LEAD. LEAD ini kita tidak melihat ada tren yang positif. Ya, memang sempat naik, tapi rejection ada 3 ekor di sini. Artinya kalau kita melihat ada banyak ekor di atas, beberapa kali high-nya diuji dan tidak mampu dilewati. Ya, tidak mampu dilewati, katakanlah bodinya rata-rata ada di level 68. Tidak mampu bertahan di atas 68. Artinya 68 ini memiliki area resisten sampai dengan 70-an ya, ini yang cukup kuat. Yang sehingga kita melihat untuk saham ini masih harus menguji low selanjutnya. Di sini ada support, artinya masih ada peluang dia menguji support karena untuk saat ini sedang minus 1,64%, artinya saham ini dihadapkan oleh supportnya. So, apa yang harus Anda lakukan untuk saham LEAD ini? Kalau Anda punya barang di atas, sebaiknya cut loss dulu, boleh lah ya. Atau kalau Anda mau hold juga boleh juga, cuma harus sabar. Anda harus lihat nih area 56 turun terus ke bawah ya, Anda harus cut loss. Silakan pilih mana. Anda mau spekulasi biar dia sampai di 56 dulu dan spekulasinya dia bisa rebound ke atas ya, kita coba lihat nanti ke depan bagaimana, atau bahkan 56-nya terus dilewati dan dia masuk lagi turun ke bawah ke area dangersnya ya. Ini balik lagi ke area 50-nya. Anda boleh berasumsi sendiri ya, beranalisa sendiri atau sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. So, kita lihat bandarmologinya untuk LEAD untuk hari ini lebih cenderung ke distribusi ya, lebih besar distribusinya dibandingkan akumulasinya. Dan kalau kita lihat asingnya tidak ada transaksi hari ini ya, tidak ada pembelian, akumulasi ataupun distribusi, zero. So, saham ini asing aja nggak ngelirik ya kan, asingnya tidak melirik saham ini, artinya tidak ada prospek yang terlihat di emiten ini yang perlu kita antisipasi. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham LEAD. Selanjutnya yang terakhir kita punya bank. Bank ini juga memang sebetulnya sudah mulai terlihat rebound ya. Sudah mulai terlihat rebound. Ada resisten di sini dari support yang sudah dilewati, kini berubah menjadi resisten ada di 2810. Kita lihat beberapa kali percobaan di sini. 1 2 3. Nah, ini rejection di area resisten di 2810 yang perlu kita cermati ke depan. Targetnya memang ke sini ke 2810. So, artinya terdekatnya pun juga ada resisten di 2850 yang menjadi resisten high-nya. Artinya di 2810 sampai dengan 2850 ini menjadi area resisten yang perlu kita cermati. Apabila bank mampu bertahan di atas 2850, maka kita bisa asumsikan bank akan terus melanjutkan kenaikannya. Setidaknya dia akan menguji resisten-resisten terdekat. Support yang sudah dilewati ini bisa menjadi resisten terdekat 2960. Atau ketika dia naik, resisten terjauhnya ada di 3290. So, dengan begitu kita melihat sebetulnya memang sudah ada pergerakan yang cukup positif. Di sini ada divergen ya. Tendensinya stokastiknya terus naik ke atas, dan saya kembali ingatkan lagi area resisten yang krusial ada di 2810 sampai dengan 2850. Apalagi apabila tak mampu bertahan di atas 2850, maka bisa diasumsikan dia akan menguji support moving average-nya di 2650 untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda punya barang di atas? Anda boleh hold. Lalu apa yang Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya barang di bawah? Apakah TP atau hold?
sebaiknya boleh hold dulu sampai dengan 2800-an. Anda boleh pertimbangkan TP sebagian ya, lebih dari 60%. Kita lihat trennya memang sempat turun dan ini mulai ada rebound ya. Kita lihat weekly-nya lebih besar. Nah, ini valid ini. Artinya di area 2800-an ini menjadi resisten yang krusial. Yang ditakuti ya, ini menjadi double top ya. Double topnya juga udah valid. Ini menjadi pattern bearish reversal, dan kita melihat di sini ada kenaikan. Kalau kita sudah belajar encoding di kelas ultimate, ini ada lower high ya. Yang ditakuti adalah pergerakan turun membentuk lower low. Ini yang perlu diantisipasi. So, untuk saat ini kita melihat trennya secara besar saat ini downtrend ya, secara tren besar. Namun kita lihat tren kecilnya, ini memang udah ada indikasi dia akan terus naik. Nah, sudah bergerak candlenya di atas moving average, ini udah mulai ada tanda-tanda positif. So, kita perhatikan aja ke depan 2850-nya kita sama-sama berharap dilewati terus. Apabila tak mampu dilewati, maka yang saya takuti ini dia akan turun ke bawah, setidaknya menguji MA-nya ya di 2650 sampai dengan low support terdekatnya ada di 2570. Perhatikan, apabila mampu terus turun ke bawah ke 2570, maka roadmap tadi saya ini valid, dia akan terus turun ke bawah menguji area 2000-an ya. Perlu diantisipasi saat ini bagaimana transaksi kita. Apabila kita belum punya barang, ya Anda boleh spekulasi entry nanti ketika dia sudah mulai breakout di 2850. Kalau Anda punya barang di bawah, bagaimana? Anda boleh targetkan di 2800-an ini untuk jadi target profit dulu. Untuk selanjutnya kita wait and see sampai dia benar-benar membentuk tren positifnya ya. Karena secara tren besar majornya dalam ancaman sebetulnya. Ini adalah kalau lihat pola cangkul ya, pola cangkul ini naik primary trend, ada secondary trend. Nah, turunnya ini untuk naik lagi. Nah, ini akan berulang. Dan kalau bearish, ini ada primary trend turun dan naiknya ini untuk turun. Nah, yang ditakuti adalah bank ini dia turun ke bawah, naiknya untuk turun. Ini yang perlu diantisipasi. Oke, kita lihat bandarmologinya dan asingnya dulu ya, di saham bank. Memang kalau kita perhatikan mulai sejak tanggal 11 November sampai dengan hari ini ada akumulasi yang cukup besar dari asing ya. Di sini ada 11 juta lot yang diakumulasi hari ini, dan ini adalah mungkin yang membuat bank ini mengalami rally up ya, terus naik ya. Anda boleh manfaatkan momentum ini sedikit-sedikit. Artinya Anda terus pantau dengan stop loss yang ketat. Selanjutnya kita lihat bandarmologinya di saham bank untuk hari ini. Oh, tidak muncul. Nah, baru muncul. Untuk saat ini bandarmologi lebih cenderung distribusi ya. Artinya kalau kita bisa simpulkan, bandar mulai distribusi besar. Ada LG nih, LG 35.000 lot ya. Dan di sini memang kita lihat BK, CS ini ada akumulasi cukup lumayan ya, ada 15.000 dan 23.000. Ya, kalau kita lihat di antara ini memang ada akumulasi yang cukup menarik di sini. Dan kita lihat ditambah asingnya juga akumulasi. So, kita bisa berspekulasi setidaknya 2810 sampai dengan 2850 cukup potensial yang sangat menjadi level realistis untuk diuji. Seterusnya nanti bagaimana, kita coba lihat seperti apa. Apakah mampu bertahan di atas 2850 atau bahkan turun koreksi menuju moving average-nya. Support ideal ada di 2570, artinya 2560
2550 bisa Anda jadikan level stop loss. Oke, semoga analisa-analisa saya ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di pasar saham. Kita ketemu lagi di video-video analisa saham selanjutnya. Saya kembali ingatkan bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa open deskripsinya ya. Anda lihat link channel Telegram, Anda klik link channel Telegram, Anda follow biar analisa-analisa saya di grup tidak tertiban chat diskusi. Anda follow dulu channel Telegram saya, lalu Anda open profil channel Telegram saya. Di situ ada link untuk ke grup diskusinya. Anda bisa join di grup diskusi gratis. Oke, akhir kata saya Alfian. Semoga Anda cuan hari ini dan kedepannya Anda bisa memanfaatkan momen-momen terbaik di window dressing. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, mohon undur diri. Terima kasih.